Selamat siang Bapak. Oh, selamat siang Mas. Ini Kepala Bapeda Klaten Bapak Sunarno SH. Iya. Pak, boleh disampaikan informasi Pak? Katanya Klaten mendapat penghargaan sebagai Klaten inovatif, Kabupaten inovatif. Gimana itu Pak? Oh iya, jadi Kabupaten Klaten baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten yang sangat inovatif. Artinya apa? Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah ini Klaten mendapatkan satu penilaian sebagai kabupaten sangat inovatif. Ya, hal ini beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dan program-program yang dilakukan secara inovatif kita sampaikan kepada pemerintah pusat melalui penilaian dari tim yang ada di pemerintah pusat. Bersyukur pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan predikat kabupaten yang sangat inovatif. Antara lain beberapa program yang inovatif itu adanya di bidang kesehatan ada matur dokter, kemudian di bidang pendidikan ada matur jujur, kemudian juga di bidang teknologi pun juga ada inovatif yang akhir-akhir ini di mana Klaten sebagai penyangga pangan ya, ini dengan padi rojo lele Srinal dan Srinuk ini pun juga merupakan satu langkah-langkah pemerintah daerah yang muaranya tidak lain adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak, apa yang bisa diambil dari penghargaan ini? Semacam motivasi apa Pak buat jajan ASN di Kabupaten Klaten Pak? Iya, tentu saja ini sebagai satu kepuasan ya Pak ya, suatu kepuasan, suatu kinerja pemerintah bersama-sama seluruh stakeholder yang ada saling kerjasama sehingga berbagai inovasi, berbagai kreasi selalu kita upayakan. Nah, selalu kita upayakan di bidang Litbang Bapeda pun juga setiap tahun selalu menyelenggarakan kegiatan kreasi Krenova dan ini sudah beberapa tahun kita selalu mengikuti lomba baik di tingkat wilayah Surakarta maupun provinsi dan terus-menerus selalu mendapatkan predikat juara. Pak, ini kan memasuki tahun baru Pak, tahun 2021. Apa kira-kira program ke depan Pak? Ini juga tantangan sangat besar ya, ternyata juga ada pembuatan jalan tol Pak ya. Dan Ya. ini ada informasi itu juga ada informasi lagi kaitan penerapan penggunaan bis sekolah Pak. Gimana Pak ini ke depan dan sebagainya Pak? Oh iya, terkait dengan isu-isu pembangunan ke depan ini pun juga sudah kami inventarisasi terkait dengan dampak dari pembangunan jalan tol. Sebenarnya tidak hanya jalan tol Mas ya, tidak hanya jalan tol, adanya kawasan strategis pariwisata nasional ya, Prambanan, Jogja, Borobudur ini pun juga satu isu strategis yang harus kita rumuskan pada saat penyusunan perencanaan pembangunan 5 tahun ini ya, 5 tahun ini. Nah ini merupakan jalan tol, ini kami maksudkan jalan tol ini hanya salah satu isu ya. Sebenarnya ada isu-isu lain yang perlu kita tangkap, perlu kita kembangkan, perlu kita gali. Bagaimana dengan adanya jalan tol ini kita tidak hanya lewat, namun bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga kita juga ini menggali kawasan yang tidak dimiliki oleh setiap daerah. Ini ada geopark ya, geopark ini tahun 2021 harapan kami geopark sudah terbentuk. Sekarang ini sudah georetek, ini berada di Klaten wilayah Selatan. Nah, ini sudah kami harapan kami karena di geopark, di georetek yang saat ini sudah ada, ini banyak dikunjungi dari aspek pendidikan, dari aspek wisata. Nah, harapan kami dengan jalan tol yang nantinya ada 3.4 exit ya, 3.4 exit ini nanti yang di arah Somopuro ini bisa ditangkap, bisa masuklah lewat situlah. Jadi kawasan geopark ini nanti juga didukung oleh kawasan-kawasan industri yang ada di Klaten sebelah selatan. Kemudian kawasan wisata ada Rawon Jombor, ya toh? Kawasan industri ada batik jarum, ya kemudian ada keramik yang ada di
dimelikan, ini pun juga kita dorong. Kemudian kawasan religi, ini pun juga kita saling mendukung ya, saling mendukung sehingga nanti jalan tol ini harapan kami kita rencanakan tidak hanya sekedar untuk lewat, namun sebagai daerah tujuan. Nah, mau tidak mau dengan daerah tujuan harapan kami bisa kita tangkap, bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, saat ini pun kita sedang menyusun RPJMD 5 tahunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Ini sudah masuk sebagai isu-isu strategis yang harus kita tangkap, kemudian kita membangun suatu langkah ke depan yang lebih baik. Nah, ke depan secara teknokratik ini kita rumuskan bahwa ke depan kita harus menuju suatu industri yang kreatif, wisata yang unggul, kemudian pertanian yang inovatif. Nah, ini harapan kami bisa menjawab tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan 5 tahun ke depan. Gitu Mas. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak. Tetap semangat ya. Ya. Semoga sehat selalu dan Amin. Pandemi COVID-19 segera berlalu. Siap. Terima Ya. kasih. Kita selalu menjaga kesehatan. Ya, semua warga masyarakat. Harapan kami juga taat pada protokol COVID. Ya. Ini semuanya adalah untuk kita kesehatan ini. Yang penting kita sehat dulu, ekonominya kuat. Ya. Ini nanti kan akan terwujud kepada yang sejahtera. Mari kita dukung untuk mewujudkan Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera.